keburu sore. Jadi sebelumnya nanti biar kita kan tujuannya belajar bareng ya. Nanti teman-teman mungkin juga bisa ikut baca kitabnya. Nah nanti terjemahnya nanti pakai bukunya Mustaqim aja nggak apa-apa. Aku takutnya salah nerjemahin nih. Nanti mungkin sistemnya kita baca dulu, kemudian ada yang baca terjemah, terus nanti sekiranya ada yang teman-teman bisa diskusikan ya, kita diskusikan bersama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsya' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla sahilan amrana. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka untuk belajar bersama-sama. Jadi bukan Anda yang ngajarin teman-teman, tapi kita coba belajar bersama. Kira-kira apa saja yang dapat kita pelajari dalam kitab Taisir Mustalah Hadis. Sebelum kita mulai, mari teman-teman mungkin buat pengingat juga buat anak pribadi, teman-teman juga untuk selalu memperbaiki niat dalam belajar, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Nutsaimin dalam kitabnya Khulasah Ta'dzimul Ilmi. Nah, di bab pertama beliau menyampaikan bab tentang tadhiru wi'ail ilmi. Bab tentang untuk senantiasa membersihkan wadahnya ilmu. Apa wadahnya ilmu? Nah, itu hati. Jadi kita niatkan yang pertama untuk ikhlas lillahi ta'ala, kemudian untuk raf'ul jahl, menghilangkan kebodohan buat kita sendiri, kemudian kebodohan orang lain jika kita mampu, dan yang terakhir karena ini belajar tentang mustolah, yang mana mustolah kan jarang banget dipelajari, atau mungkin manfaatnya di kemudian hari mungkin sedikit ya. Nah, jadi kita niatkan untuk himayatuddin, hirsuddin, menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita langsung aja. Nah, mungkin teman-teman bisa baca Arabnya. Nah, kemudian nanti kita ambil poin penting dalam satu paragraf tersebut, isinya apa. Siapa yang mau baca duluan? Baca cepat aja, biar kita dapat berkahnya. Yang mana? Dari ini aja. Oh, sebelumnya ada yang tahu nggak latar belakang Mahmud Tohani menulis kitab Taisir? Tidak ada yang tahu di sini. Coba jawab Mustaqim. Latar belakang. Mengapa Mahmud Tohani menulis kitab ini? Latar belakang menjelaskan isi ideal dan posisi. Jadi latar belakangnya secara ringkas, beliau ini mana tadi? Bentar. Nah, intinya di mukadimah beliau jelasin latar belakangnya. Mahmud Tohani ini dulunya adalah salah seorang dosen di salah satu kampus di Madinah Al-Munawwarah. Nah, kemudian beliau tuh diberi amanah untuk mengajar ini nih di sini pelajaran ulumul hadis. Tapi dari kampus tersebut, nah, beliau diberi amanah untuk mengerjakan salah dua kitab. Ya, pertama ada kitab Muqaddimah atau Ma'rifah Ulumul Hadis karya Ibnu Shalah. Kemudian beliau
juga diminta untuk mengajarkan kitab At-Taqrib, ya itu tentang ilmu hadis juga, karya Imam An-Nawawi. Nah, kemudian ketika beliau mengajar pakai dua kitab tersebut, kitab Ma'rifah Ulumul Hadis karya Ibnu Shalah dan juga At-Taqrib An-Nawawi, nah, beliau mengalami kesulitan dalam arti memahamkan mahasiswanya tentang kaidah ilmu hadis. Nah, akhirnya beliau putuskan untuk merangkum, kemudian meleksi dan menambahkan hal-hal yang sekiranya perlu dalam kitab beliau nih, Taisir Mustalah Hadis. Maka beliau meringkas jadi lebih ringkas dan mudah dipahami oleh mahasiswanya. Nah, oke, langsung aja ke bab yang pertama. Bab Muqaddimah. Monggo siapa yang mau baca? Nggak jadi deh. ASMR. Aku mau coba. Baca aja biar nggak satu arah. Yang mana? Dari awal aja. Ya ini. Luki mau baca yang itu. Enggak. Satu paragraf dulu aja, satu paragraf. Tolong dibesarkan dong. Udah sih. Aku mau itu coba apa namanya? Menangkap yang tadi kamu bilang. Kenapa Mahmud Tohan nulis ini? Itu tuh berarti beliau nulis ini karena intinya karena ini tuh sebagai bentuk simplifikasi dari kitabnya Ibnu Shalah, iya nggak? Bisa dikatakan itu. Jadi intinya beliau ingin apa ya? Kan bukan di Ibnu Shalah, kemudian Taqrib An-Nawawi kan ditulis zaman dulu kan. Nah, di zaman sekarang kan untuk memahami teks-teks zaman dulu kan susah kan. Nah, terus di dalam dua kitab tersebut itu karena kitab terdahulu tidak mencakup semua ilmu di ilmu hadis. Nah, jadi kayak beliau pertama meringkas biar mudah bahasanya. Yang kedua, beliau menambahkan apa yang nggak ada di dua kitab tadi. Nah, terus jadilah kitab Taisir. Paham nggak? Oke. Yuk lanjut. Dia ulama kontemporer berarti. Beliau tuh kayaknya sekitar berapa ya? 1900 berapa gitu. Kontemporer dia, maksudnya kontemporer. Mu'asirin, ulama mu'asirin. Oke, aku mau coba yang gede ya, hehe. Ya. Baca aja, kita belajar. Salah? Ya namanya belajar. Gak ada yang salah ya. Nabzutun tarikh itu. Ya nggak? Salah, Deng. Apa ya? Tarikhiyah. Terus? Hah? Oh ya, Nasyati. Oh, Nasyati ilmi mustalah wa atwari allati marro biha. Ya, oke. Dah. Artinya apa? Nah, artinya sebelahnya? Sebelah sana mustaqim. Jangan artinya aku mau baca aja, nggak mau ngertiin. Oke, yaudah. Jadi mungkin kedepannya, nah mungkin kita tentuin aja, biar sekali kita belajar ya, nggak cuma belajar mustalah, tapi belajar bahasa Arab. Nah, mungkin kita pertemuan besok kita tentuin halaman berapa. Nah, teman-teman bisa baca, bisa pelajari, bisa harokatin dulu. Nah, biar kita nanti sekalian belajar. Oke, coba aku dulu ya. Terus juga diperhatikan, mungkin banyak yang belum tahu ya, kalau udah beberapa teman yang mondok pasti udah tahu kan, kayak adab dalam membaca kitab. Nah, kalau di awal ya kita ketika ada ustadz atau dosen atau siapapun lah, ketika ada mata kuliah qiraatul kutub, membaca kitab, nah kita doakan dulu kepada beliau ketika kita dipersilahkan, misal mustaqim baca kitabnya. Nah, kita bisa ambil faedah, atau cara kita itu kita doakan dulu. Misal contoh ahsanallahu ilaikum, dosen atau siapa, ustadz atau masyayikh dan sebagainya. Nah, kemudian kita baca doa kepada guru, kepada orang tua, kepada siapa ya, keluarga dan sebagainya. Contohnya ya mungkin ketika seorang syekh atau guru memberikan kesempatan untuk membaca, contoh ya, fulan baca. Nah, kita balas dengan ahsanallahu ilaikum ya ustadz, ya syekh. Kemudian kita doakan Allahumma ighfir lana wa li asatidatina wa li ahlina wa li masyayikhina
wa li jami'il muslimina wa amatim dan seterusnya. Nah, kemudian kita baca pembukaan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Nah, terus kita awali dengan qalal muallif atau qalal musannif rahimahullahu taala. Oke, coba ana contohkan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallif rahimahullahu taala yulahadul bahithul mutafahhisu annal ususa wal arkanul asasiyata li ilmi riwayah wa naqlil ahbari mawjudatun fil kitabil azizi wa sunnati wan nabawiyyati faqad jaa fil qur'anil karim qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa jaa fi sunnati an nabawiyyati qauluhu sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballagin aw min sami'in wa fi riwayatin farubba hamil fiqhi ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqihin. Oke, dari penjelasan di sini bahwasanya beliau menjelaskan tentang urgensi dari ilmu hadis. Nah, kalau tadi di judul nasya'ati ilmil mustalah, nah wal atwari allati marrobiha, berarti di sini penulis ingin menjelaskan bagaimana pengembangan dari ilmu mustalahul hadis. Nah, di paragraf pertama bahwasanya ilmu mustalah hadis ini diambil atau ketika kita tanya mana sumber kita tuh belajar hadis atau latar belakang dalil yang memerintahkan kita atau apa ya bahasanya ya, mencetuskan kita untuk belajar tentang ilmu mustalah hadis. Nah, ini ada dua dalil di sini disebutkan. Yang pertama ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian orang fasik membawa kabar berita, fatabayyanu, maka telusurilah kebenarannya. Nah, kemudian dalam hadis juga diterangkan nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencerahkan wajah seseorang, imro'an. Siapa orang tersebut? Sami'a minna syai'an, yang mendengarkan dari kami sesuatu, yaitu yang dimaksud di situ adalah al hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faballaghahu kama sami'a. Nah, kemudian dia menyampaikan hadis tersebut sebagaimana ia sampaikan. Farubba muballighi au'a min sami'in. Barangkali orang yang menyampaikan itu apa yang artinya? Ada yang tahu nggak artinya? Rubba. Dan barangkali orang yang menerima berita lebih paham dari yang menyampaikan. Wa fi riwayatin farubba hamil fiqhi ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhi laisa bifaqihin. Dan barangkali orang yang membawa kabar berita itu tidak lebih tahu. Barangkali orang yang membawa berita itu lebih faqih dari orang yang menerima berita, dan begitu pula sebaliknya. Dari dua dalil tersebut, nah coba teman-teman perhatikan ini kata-kata fatabayyanu. Nah, di sini para ulama atau bisa kita simpulkan bahwasanya fatabayyanu ini ketika kita mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita cek kebenarannya, ya bisa kita tarik, kita telusuri. Nah, siapa yang membawa kabar tersebut? Kalau di ilmu hadis berarti ittisalus sanad. Nah, ketersambungan sanadnya. Siapa yang membawa, siapa perawinya, apakah beliau adil, thiqat dan sebagainya. Nah, dijelaskan fa fi hadhil ayah al-karimah wa hadha hadits asy-syarif mabda'ut tathabbuti fi ahdil akhbar wa kaifiyati dhabtuha bil intibahi laha wa wa'yiha wa tadqiqi fi naqliha al-akharin. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang tadi urgensi dari ilmu hadis, yaitu kita memperhatikan siapa yang membawa kabar, yaitu perawinya, bagaimana kedobitannya, bagaimana dia mengabarkan kepada orang lain, bagaimana perhatiannya terhadap hadis, dan seterusnya. Yuk, coba dilanjutkan. Siapa tadi? Ica. Ya.
yang wa imtithalan. Wal imtithalan li amrillahi ta'ala wa rasulihi faqad kana sahabahu radhiyallahu anhum yatasabbatuna fi naqlil akhbari wa qablihim. Apa sih wa qabulihim? Dah, sampai titik kan? Terus Wala sima apa saima siyama. siyama wala siyama idza syakku fi sidqi naqil laha Terus fadhahara binai enggak tahu ala hadza maudu'ul inayati bil isnadi wa qiyamatihi. Apa sih? wa qimatihi. Lanjut sampai akhir. Fi qabulil akhbari auraddiha. Terus Faqad jaa fi muqaddimatin sahihin Muslim an Ibni Sirin qala lam yakunu yas'aluna anil isnad falamma waqa'at al fitnah qalu sammu lana rijalakum fayundaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wayundaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu. Apa sih, jangan gitu. Oh, belum ya? Hadithuhum. fala yuk. Dah. Terjemahnya langsung aja kesimpulan, coba dibaca kesimpulan dari paragraf itu apa? Siapa aku? Yang lain. Bebas, yang lain. Ayo guys. Julek, kau paham? Siapa yang paham? Enggak lah, udah jelasin aja sih. Oke, jadi di sini intinya apa intinya? Ada yang tahu nggak? Penulis, nah dia menyebutkan tentang bagaimana asal usul apa ya ilmu mustalah hadis ini di masa sahabat atau masa tabi'in. Nah, jadi dulu kan di sini disebutkan lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqatul fitnah qalu sammulana rijalakum. Ini terjadi di zaman, kalau tidak salah, ketika ada kekhalifahan Ali ya. Yang ini yang apa? Yang perang apa antara Ali sama Muawiyah itu zaman apa? Ya, itu mau terjadinya Daulah Umayyah. Nah, di situ kan terjadi fitnah, pecah, ada Syiah, ada Khawarij dan sebagainya kan. Ada Sabayun. Nah, dan seterusnya. Nah, terus karena zaman fitnah kita kan nggak tahu kan dia dari kelompok mana dan sebagainya seterusnya. Nah, Abdullah bin Sirin beliau mengatakan samulana fayang duru ila ahli sunnah fayukhadu hadithuhum. Nah, ketika ada seorang sahabat atau seorang tabi'in yang memberi kabar berita, maka disuruh apa? Samulana rijalakum. Sebutkanlah rijal atau perawi-perawi kalian. Nah, ketika dari ahlu sunnah, maka ambillah hadisnya. Ketika ahli bid'ah, ahli bidah, nah, maka jangan ambil hadisnya. Oke, kemudian lanjut membaca. Dinda, kamu ini makan doang. Ayo, baca yuk. Dengerin dia. Ayo, baca. Aku terakhir sini. Gantian, sebelahnya Ica. Dinda. Atau Julia atau Zia atau Ibna atau Hasna. Ayo biar saling belajar. Wabinaan ala annal khabara la yuqbalu illa ba'da ma'rifati sanadihi faqad dhahara ilmul jarhi wat ta'dili wa kalami ala wal kalami ala ruwah wa ma'rifatil mutassili au munqati'i minal asanid wa ma'rifatil ilali al-khafiyati wa dhahara al-kalamu fi ba'dir ruwah lakin ala likillatir ruwati al-majruhina fi awwalil amri.
Nah, di sini beliau menjelaskan tentang bagaimana sebuah kabar secara umum ya, termasuk hadis juga, itu bisa diterima. Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah ini. Tadi setelah kan fase pertama munculnya mustalah hadis kan ketika zaman fitnah, kemudian tidak tahu berita dibawa dari mana. Nah, kemudian para sahabat, para tabiin, para ulama menyimpulkan. Nah, bahwasanya ketika kita mengambil suatu kabar, ketika kita ingin mengecek kebenaran validitas kabar itu dari mana? Nah, itu yang pertama ada ma'rifati sanadihi. Nah, kita mengetahui sanadnya. Sanadnya. Nah, sanadnya itu kemarin syarat hadis sahih ada berapa? Syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih. Ada 5. Nah, sebutin dari awal. Terus. 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 Lanjut terus. Kurang dua. Ada mulilat sama? Ada musyudud. Oke. Kita ulangi. Pertama ittisalus sanad. Kedua adalah turwah, dhabtur ruwah, ada musyudud, kemudian ada mul'ilah. Nah, di sini beliau terangkan nih. Faqad dhahara ilmul jarhi wa ta'dil. Nah, kemudian muncullah setelah samulana rijalakum, setelah kita mengetahui siapa sih yang membawa kabar ini. Nah, kemudian terbitlah tadi ilmu jarh wa ta'dil. Oh, berarti yang bawa hadis ini fulan. Nah, fulan ini gimana kondisinya? Apakah penilaiannya baik atau buruk dan seterusnya. Kemudian ma'rifatil ilalil khafiyah. Wal kalam 'ala ruwah. Nah, itu sama kayak jarh wa ta'dil. Berbicara tentang perawinya bagaimana, penilaiannya baik atau buruk dan sebagainya. Terus kemudian dilanjutkan wa ma'rifatil muttasil awil munqati. Nah, ini berhubungan dengan ittisalus sanad. Nah, min asanid wa ma'rifatil ilal khafiyah. Mengetahui ilal khafiyah. Apa tuh? Karena kan kalau dari tabi'in kan ada yang menjarah tabi'innya. Jadi mereka dapat kabar itu dari kilawah orang. Nanti aku ada sumbernya, tapi aku lupa, nanti tak cek ya. Nanti PR ya. Jadi ada standarisasinya. Yang pertama, seingatku ya, mungkin dari perkataan para sahabat atau para sahabat sezamannya. Nah, contoh Dinda ini kalau tahu pengen Dinda tuh kayak gimana kan tanya teman ini ya, seangkatan kan. Iya. Nggak mungkin kita tanya Dinda dari angkatan Ilha angkatan 18 kan nggak mungkin. Nah, itu salah satu contoh. Kalau tadi gimana kita tahu caranya? Gimana kita tahu kondisi seorang itu gimana? Nah, yang pertama salah satunya dengan cara kita lihat, kita minta pendapat, kita cari tahu dari teman yang sezaman dari dia. Nah, itu salah satu. Jadi masih ada syarat yang lainnya. Kemudian ada yang tahu ini nggak ilah? Apa ilah tuh? Cacat. Ya. Kekurangan. Maksud cacat di hadis ini ada yang paham nggak? Hah? Terkotok. Apa? Bahasa Indonesia gimana? Terpotong. Atau mungkin ada Ya nggak sih kok? yang apa aku dapat dari ini, padahal dari ini. Nah, ilal itu kan namanya kan cacat kan. Nah, cacat ini kalau di ilmu hadis kan di syarat hadis sahih tadi kan ada musyudud, ada mulilah. Nah, ilah itu diletakkan di paling terakhir karena ada cacat. Cacatnya itu catat yang tersembunyi. Contohnya mungkin gini contohnya. Kita lihat dalam satu susunan hadis ada sanad, ada matan. Ketika kita lihat, wah ini hadisnya sahih nih, tersambung semua. Tapi ternyata karena ilmu ilah ini ya, ibaratnya nggak semua ulama hadis tuh menguasai ilmu inilah. Kita cek, oh kok ternyata sanad dan matanya apa namanya? Nggak ada yang bermasalah. Oh ternyata ketika dicek hadis ini turun tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan seterusnya gitulah. Nanti pembahasan ilal di. Kemudian wa dhaharul kalamu fi ba'dir ruwah sama juga ya. Sama jarh wa ta'dil. Dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya yang baca. Dinda. Dinda. Lagi, aku nggak bisa. Aku kan terakhir. Aku lagi. Kapan kamu aku lagi? Iya, kita terakhir. Nah nih, makasih Mustaqim. Aku tuh pemalu. Dikasih khusus loh. Aku tuh pemalu.
Ayo, Dia ada orang baca aja, nggak apa-apa. Tak apa, tak apa. Aku bantuin. Ayo deh. Mana sih, Mel? Ini, tsumma tawassal ulama'u fi dzalika. Summa tawasa'a ulama ufidalik hatta toharol bahsu ya di Sorry. apa ini ulumin kasirotin tata'allaku itu ya bil hadisi min nahiyah Min nahiyati dob dobtihi wakafiyati wakafiyati tahmilihi wa adaihi wa ma'rifati nasihi nasihihi. iya kan nasihi min ini apa mansu munsu Apa itu? Mansukhihi. mansuhihi wa gharibihi wa ghairi dalik ila anna dalik kana yatana yatana Oke, jadi di sini intinya setelah tadi ya, setelah diketahui ilmu jarh wa ta'dil, kemudian ma'rifah mutasil, mutaqati, ketersambungan sanad dan seterusnya, ilmu mustalah hadis ini meluas. Nah, beliau kemudian di fase selanjutnya ilmu hadis berkembang. Nah, kemudian para ulama mulai membahas tentang contoh tadi bagaimana kedobitan seorang perawi, kemudian bagaimana tahammul wal ada, bagaimana perawi itu mendengar kemudian menyampaikan. Kemudian ma'rifatun nasihi wa mansuhihi, mana hukum yang dinasah dan dimansuh, maka mana hukum hadis yang masih berlaku atau dihapus. Wa gharibihi, kemudian mana hadis-hadis gharib, dan kemudian selainnya. Nah, kemudian selanjutnya baca lagi. Yuk baca. Oh, nggak denger ya? belum Oh, belum. summa tatarawul amru wa sarat hadhil ulumul taqutubu wa tusajjilu lakin fi apa itu Siapa? lakin fi itu apa bacanya Amkinatin. apa Amkinatin. amkinakin mutafarriqatin minal kutubi mamzujatan bighairiha minal ulumi al ukhra ka ilmi al usuli wa ilmil fiqhi wa ilmil hadithi mithlu kitabi ar-risalati wa kitabi al-ummi kilahuma lil imami asy-Syafi'i. Oke, jadi setelah tadi perkembangan ilmu hadis tadi, setelah ditemukan, setelah ulama membahas tentang kedobitan perawi, kemudian tahammul wal ada, sigohnya tuh pakai an, hadatsana, akhbaran dan seterusnya. Kemudian ilmu hadis ini mulai berkembang. Nah, di zaman siapa tadi? Imam Asy-Syafi'i. Nah, di sini ilmu hadis itu para ulama itu udah mulai menulis kitab. Kalau teman-teman lihat di zaman Imam Syafi'i ini, beliau mungkin ya nggak jauh lah sama Imam Malik lah, Imam Malik. Nah, beliau di sini udah mulai menuliskan kitab-kitab, tapi kitabnya bukan kitab hadis, bukan kitab khusus hadis. Tapi contoh di kitab Al-Um, di kitab fikih. Nah, beliau di dalam kitab fikih ini mencantumkan ulumul hadis, ilmu mustalah hadis dalam kitab. Jadi intinya di fase ini, di perkembangan ilmu hadis selanjutnya, para ulama itu mulai memasukkan kaidah-kaidah ilmu hadis, tapi belum satu kitab.
tapi masih mungkin di kitab akidah, kitab fikih dan seterusnya. Lanjut. Wasti. Nah, lanjut. Nah. Saya tarik nafas dulu. Wa akhiran 5 Lama wa akhiran lamma nadhajatil ulumu wastaqarra al istilahu wastaqilla kullu fannin am ghairihi wa dzalika fi al qarni ar-rabi'i al-hijri afroda ulama'u ilma al-mustalahi fi kitabin mustaqillah mustaqillin wa kana min awali min afrodihi lanjut. Al-Qabi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdirrahman bin Khalladin Ar-Ramahurmuzi Al-Mutawaffa sanatan Berapa itu? Berapa? Isim salasa. Terus? Udah dijawab. Berapa? Salah satu Salah satu itu terus fi kitabihi al-muhaddi al-fasili bainar rawi wal wa'i. Sekalian lanjut sekalian. Nanggung sampai akhir. Wasaat kuru ashhara al-musannafati fi ilmil mustalahil min hina ifradihi bitasnifi ila yaumina hada. Sadaqallahul. Jadi di paragraf ini tadi setelah ilmu hadis masuk di kitab-kitab fikih, kitab usul dan sebagainya. Nah, kemudian ilmu mustalah hadis ini berkembang, para ulama menulis buku khusus untuk ilmu mustalahul hadis. Sekalian projaah nih biar apa aja yang bisa, apa aja faedah yang bisa kita ambil di di bagian pertama. Mesti ada kitabnya mana? Ada kitab tak? Yang Indonesia aja. Yang Arab gak ada? Arab nggak apa-apa. Indonesia aja nggak apa. Oke, yang pertama apa tadi? Belajar bahasa Arab. Apa sih mutolaknya? Faedah dari bukan. Ya, faedah dari bab pertama yang bisa diambil apa? Dari yang pertama. Bukunya dari latar belakang. Ya, kita baca tadi isinya apa? Latar belakang penulisan. Latar belakang penulisan. Oke, latar belakangnya apa? Latar belakangnya untuk mempermudah mahasiswa. Oke, karena apa? Apa disuruh mahasiswa? Bukan nggak disuruh. Kita tunjukkan juga buat mengajar. Karena apa? Sebagai itu apa? Kayak kita tunjukkan itu sama. Oke. Buat mengajar, buat mudah beliau dalam mengajar dan muridnya itu bisa paham gitu. Oh, bisa paham. Terus buku sebelum ini kitabnya apa? Aduh, aku tadi maaf. Aduh.
Nah, itu kitabnya. Kitab sebelumnya dipakai apa? Itu ada lagi. Ada 2 tadi. Aku tuh dengar loh ya. Iya. Soalnya itu kitabnya itu namanya sama aja. Oke, jadi yang pertama berarti latar belakang penulisan, beliau bukan disuruh ya. Beliau mengajar ilmu mustalah hadis tapi pakai kitab Muqaddimah Ulumul Hadis Majah. Atau Ma'rifatul Ulumul Hadis karya Ibnu Salah. Yang kedua, Takrib karya Imam An-Nawawi. Nah, oke, itu. Terus masuk ke pembahasan. Dalil atau latar belakang penulisan kitab. Ilmu mustalah hadis itu muncul apa? Ada 2 ayat. Kalau 2 ayat. Yang pertama apa? Al-Jumu'ah. Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu yang poin kedua. Satunya lagi hadis apa? Nadarallahu imra'an samina minna dan seterusnya. Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga ini apa ya? Perkembangan ilmu mustalah. Yang pertama gimana nih? Kan dalil udah ada dalil nih, inja'akum fasikum. Nadarallahu imra'an. Nah, terus yang dilakukan ulama itu apa setelahnya? Atau ada hal apa yang terjadi? Dilanjutkan lagi. Nah, dilanjutkan lagi. Tahap pertama apa? Karena ada berapa paragraf tuh, dijelasin setiap paragraf itu ada 1 poin. Waktu kamu jelasin baca udah waktu kamu makan. Oke, jadi setelah tadi ada dalil, apa ya? Nah, ada hadis lain samulana rijalakum. Jadi para sahabat di perkembangan pertama itu belum ada tuh perawinya ini sikoh atau apa, cuma dicek si perawi ini dari mana, Ahlus Sunnah atau Ahlul Bidah, biar tahu hadisnya itu dari Nabi, dari Ahlus Sunnah atau Ahlul Bidah, Ahlul Bid'ah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah itu mulai berkembang apa tadi? Ilmu jarh wa ta'dil. Ya, istilahnya kita udah tahu nih beritanya dari siapa. Habis itu kita cek apa lagi? Cek apanya? Ya, kesahihannya itu apanya? Kan banyak tuh. Ada ittisalus sanad. Nah, syaratnya berkaitan dengan perawinya. Apakah itu punya jarh wa ta'dilnya gimana dan seterusnya. Kemudian setelah itu ke apa tadi lupa aku juga. Nah, kemudian langsung ke kedobitannya, keadilannya dan seterusnya. Ketiga, habis itu nah, setelah mulai muncul teori-teori, otomatis kan dibukukan. Nah, fase pembukuan ilmu hadis itu ada 2. Yang pertama tadi apa? Ilmu hadis masuk ke kitab apa dulu sebelum jadi kitab satu utuh nih? Ada yang bisa jelasin nggak dengan bahasa yang ayo. Nah, jadi setelah tadi dicek perawinya gimana, muncul ilmu jarh wa ta'dil, kemudian muncul juga tentang apa tadi ya bahasanya, ma'rifatul rawi, gimana perawinya dan seterusnya. Oh, kemudian bagaimana kedobitannya, bagaimana perawi menggunakan sighah tahammul wal ada. Kemudian ulama sezaman dengan Imam Syafi'i mulai memasukkannya ke dalam kitab-kitab, tapi bukan kitab hadis, bukan kitab usul hadis, tapi kitab fikih, kitab usul dan seterusnya. Terus yang terakhir barulah muncul kitab mustalah hadis. Apa yang pertama? Siapa mu'alif pertama yang mengarang kitab khusus buat mustalah hadis? Nah, kalau Imam Syafi'i itu kan tidak mencakup semua. Yang mencakup semua ya istilahnya kitab khusus yang membahas. Yang dibaca Ibnu tadi loh. Apa yang dibaca Ibnu tadi? Di paragraf sebelum terakhir. Oh, ini apa? Muhaddits al-Fasil bin Rawi. Nah, Ar-Romah Hurmuzi. Nama kitabnya Muhadditsul Fasil Bainar Rawi
wal wa'i. Udah, itu yang pembahasan pertama. Lanjut ke pembahasan kedua. Itu nggak ditulis biar kita juga. Nanti tak buatin. Aku tadi keburu-buru soalnya. Oke, kamu sami. Aman-aman. Apa? Jadi kan gini, aku ini sebenarnya nggak terkait aku. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kan dulu waktu zaman Ali perang sama Muawiyah, Hah? itu kan ada hadis isinya tentang sepeninggal Nabi itu bakal ada kaum pengkhianat kan. Heeh. Nah, yang membunuh salah satu dari tentara di antara golongannya Ali. Oh, yang itu ya, aku tahu. Terus lanjut. Nah, itu kan ada terbunuh kan. Heeh. Diklaim kan berarti golongannya Muawiyah kan. Yang Aku lupa. Heeh. Nah, kalau nggak salah itu. Terus? Yang mau aku tanya apa sih? Dia yang mau tanya. Mana kami tahu. Ini mikrofon. Nah, habis itu gimana? Terus? Yang bedanya apa? Yang mau aku tanyain itu, aku lupa. Nanti dulu lah. Ya udah, lanjut dulu. Yuk, yang belum baca. Nih, ini enak nih pembahasannya. Nih Mbak Zia. Mbak Zia ini mikrofon aku. Aku yang nggak tahu aja aku bilang enak. Yuk, lanjut. Al-Muhaddis Al-Fasilu Baca dulu. Subabnya dong. Ashharu al-musannafati fi ilmu mustalah al-muhaddis al-fasilu bainar rawi wal wa'i Terus. sannafahu al-qadi Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman Kholadir Roma Hormuziyun al-mutawafa sunnah sanati Samirah wasitun lakinnahu lam yastauib ibahasa mustalahil kullaha wa hadza sya'nu min yaftatihul tasnifan fi ayyul ilmi ghaliban. Oke, yang pertama baca dulu semua aja sih, biar enak. Ini soalnya cuma ini doang. Ya, tak lanjut. Ada yang belum baca? Siapa? Yang kedua, yang dua dibaca. Tak mau baca? Tak mau, baca aja. Satu aja. Asani? Bro. Nah, kemudian? Iya benar, Son. Sannafahu Abdillahu Muhammadu benu Abdillahi Al-Hakimu An-Naisaburi. Terus mutawaffa sunnah sana. Mutawaffa sana khamsa arba'amiyah wa khamsa. Lakinahu lam yuhadzib al-abhatha walam yurattibaha at-tartiba alfaniyah al-munasiba. Ketiga, yang belum baca? Nah, banyak nih. Tiga tuh yang Al-Mustahraj ala ma'rifati ulumil hadith
Sannafahu Abu Nu'aimin Ahmadu bin Abdillahil Asbahani al-Mutawaffa sana Hah? Terus? Arba'atu mi'ah wa salasun Hijriyah. Istadrak fihi ala hakimi ma fatahu fi kitabihi ma'rifatu ulumil hadith min qawaidi hadzal fanni lakinnahu taraka asya'a yumkinu lil muta'aqqibi an yastadrikuha alaihi aidon. Terus yang belum? Selesai. Rabi'ah. Al-kifayatu fi amali al-riwayah. Sannafa Abu Bakar Ahmadu ibnu Ali ibni Sabit al-Khatibul Baghdadi al-Mashhur al-Mutawaffa sanata Arba'umi'ah Arba'atun mi'ah salasa wasitun Hijriyah. Wa huwa kitabun hafilun bi tahriri masaal hadzal fanni wa bayani qawaidir riwayati wa yu'addu min ajali masodiri hadza ilmu. Udah semua nih? Udah. Oke. Mana? Sabit al-Khatib. Wih, ngeri. Wih, langsung. Beda ya. Langsung story. Oke, kita lanjutin ya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-khamis al-jami'ul akhlaqir rawi wa adabis sami. Sannafa al-khatibu al-Baghdadi aidan wa huwa kitabu yabahathu fi adabir riwayati kama huwa wadihun min tasmiyatihi wa huwa faridun fi babihi qayyimun fi abhathihi wa muhtawiyatihi wa qalla fannun min fununi ulumul hadithi illa wa sannafa al-khatibu fi kitaban mufradan fakana kama qala al-hafidh Abu Bakar bin Nuqtah kullu man ansafa alima anna al-muhaddithina ba'da al-khatib ayalun ala kutubihi. As-sadis al-ilma'u ila ma'rifati usuli riwayati wa taqyidi samai. Sannafu al-qadi Iyadu ibn Musa al-Yahsubiyu al-mutawaffa sanah 445 Hijriyah wa huwa kitabun ghairu syamilin li jami' abahathil mustalah bal huwa maqsurun ala ma yata'allaqu bi kaifiyati tahammuli wal ada'i wa ma yatafarra'u anhuma lakinnahu jayyidun fi babi hasan tansiki wa tartibi. Masih banyak gak sih? Oh, masih banyak weh. As-sabi'ah ma la yasa'u al-muhadditha jahlu. Sunafu Abu Hafiz Umar bin Abdul Majid al-Mayanajiyu al-mutawaffa sanah 580 wa huwa juz'un saghirun laisa fihi kabirun fa'idah. As-thamina ulumul hadits sannafu Abu Amr Uthman bin Abdurrahman Syahrazuri al-mashhur bi Ibn Salah al-mutawaffa sanah
600 wa 43 wa kitabahu hadza masyhur bainan nas bi muqaddimah mustalah wa huwa min ajwadil kitabi fi mustalah jama'a fihi mu'allafahu ma tafarraqa fi ghairihi min kitabil khatib wa man taqaddamahu fakana kitaban hafilan bil fawaid lakinnahu lam yurattibhu ala wad'il munasib la innahu syai'an fa syai'an wa huwa ma hadhi umdatun man jaa ba'dahu minal ulama'i fakam min muhtasirin lahu wa nadimin wa mu'aridin lahu wa muntasirin dan seterusnya. Oke, jadi teman-teman, nah ini faedah penting nih. Di kitab di mana? Di Taisir nggak ada? Ada sih, tapi kayaknya nggak dijelasin. Apa tuh? Oke, jadi pertama tadi ada kitab apa namanya? Muhaddits Al-Fasil. Bainawi wal Wa'i. Karya siapa? Karyanya Maktub gunakan. Hah? Karya siapa? Al-Izamah sama Ar-Romah Hurmuzi. Nah, kemudian di bawahnya ada kitab. Ma'rifatul Ulumil Hadits. Jadi ceritanya kitab yang pertama itu namanya apa? Kitab pertama kan Ar-Romah Hurmuzi. Ya. Nah, terus ulama setelahnya Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi ini nulis kitab. Nah, kira-kira kitab ini ada hubungannya nggak sama Al-Kifayah? Apa? Al-Muhaditsul Fasil. Ada. Hubungannya apa hubungannya? Kita ngarang semua aja. Hah? Hubungannya apa hubungannya? Ada yang tahu? Kita sama-sama mana sih lihat coba. Sama-sama dari Naisaburi. Kayak ada yang dapat lain? Ini salah. Makanya Kalau waktunya. Oke, jadi singkat cerita, Ma'rifatul Ulumul Hadis ini beliau ingin melengkapi kitab sebelumnya. Tapi diganti dulu. Melengkapi itu kan, ya jelas diganti judul kan. Dengan metodenya sendiri. Jadi Al-Hakim ini nulis kitab mustalah untuk melengkapi kitab sebelumnya, kitab Muhaditsul Fasil, karya Ar-Romah Hurmuzi tadi. Kemudian setelah Al-Hakim ada satu lagi ulama namanya Abu Nuaim Al-Asbahani. Kitabnya namanya Al-Mustakhrajan. Nah, itu sama. Yang pertama tadi ada Al-Muhaditsul Fasil, terus kemudian lanjut Al-Hakim Ma'rifatul Ulumul Hadis Al-Hakim, kemudian Al-Mustakhrajat. Nah, ini karya siapa nih? Karya siapa nih? Al-Asbahani. Paham nggak? Ya. Terus Ada yang nggak paham? belum selesai. Tak lanjutin dulu sampai selesai. Kemudian ketiga, kitab keempat namanya apa? Al-Kifayatu fi Ulumir Riwayah. Al-Kifayah. Fi ulumir riwayah. Oke, jadi intinya, nah, 1 sampai 4 itu berhubungan. Ya. Kayak 1 nulis, 2 ngelengkapin, 3 nulis ngelengkapin dari 1 sama 2. Dan seterusnya sampai yang paling bawah ada kitab Al-Kifayah fi Ulumir Riwayah karya siapa? Abu Bakar Ahmad Ali Asabik sama Al-Khatib. Yang lebih dikenal dengan Khatib sama Umam. Al-Baghdadi. Nah, nanti ulama yang namanya Al-Khatib Al-Baghdadi ini, nah itu kayak kalau kita tuh ya, kalau mau ngerujuk kitab atau ulama mustalah hadis, nah kitabnya itu ya rujukannya ke ulama ini, Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada namaku. Entah itu mustalah hadis, perawi, semua fan ilmu hadis. Nah, itu beliau tulis. Ada berapa jilid? Di tarjih ada berapa? Enggak tahu aku. Belum. Terus aku tambahkan lagi. Jadi latar belakang penulisan kitab Al-Kifayah, kok Al-Kifayah? Apa yang tadi yang pertama? Muhaditsul Fasil. Rawi wal Wa'i. Nah, itu latar belakangnya karena dulu tuh di zaman beliau, di zaman Ar-Romah Hurmuzi, orang tuh kayak ngeritik orang ilmu hadis tuh cuma fahamatan doang. Dia nggak pemikirannya terlalu kaku, nggak terbuka. Nah, akhirnya keluarlah itu yang pertama. Sebab yang kedua, menentang para kaum Mu'tazilah.
Yang tadi intinya menyerang ahlul hadis. Nah, ahlul hadis nanti katanya masuk ke akidah, nanti ke Ahmad bin Hambal, nah terus terusnya. Nah, itu intinya Ar-Rumahul Muzini ingin menentang klaim Mu'tazilah bahwa orang ahlul hadis itu kaku, pemikirannya nggak terbuka. Munculnya kitab mustalah itu. Mu'tazilah tuh yang terlalu kemana sih? Ahlul kalam, kalau di istilah akidah tuh nanti kalau kita ahlul kalam. Ahlul kalam tuh terlalu logika. Tapi beda beda sama ahlul kalam Al-Ghazali. Nah. Terus setelah itu apa lagi ya? Bentar. Di sini nggak ada. Terbit muncul lagi kitab namanya Al-Ilma. Nah, kitab Al-Ilma di sini ada nggak disebut nggak? Kayaknya ada. Al-Imla. Nah, ini Al-Ilma. Nah, ini Al-Ilma ini khusus untuk nerangin sighatu tahammul wal ada. Nih. Bikaifiyah tahammul ada nih. Jadi gimana sigoh-sigoh an haddatsana. Nah, itu dibahas di sini. Karya itu Al-Qadhi Iyad bin Musa dan seterusnya. Sigoh yang gimana, Wil? Aku lupa. Sigoh tuh an haddatsana. Nah, sekalian kemarin murojaah. Bedanya haddatsana sama akhbarana apa? Sama. Hah? Tapi haddatsana itu kalau misalkan dia tuh kan dikabari. Akhbarana kan dikabari. Gimana? Haddatsana itu kalau misalkan dia di dalam kelas. Hah? Ya, gini. Coba jelasin gimana coba. Kalau hadasana itu di dalam forum. Di dalam majelisnya. Itu di luar forum. Tapi dia mendengar kabarnya. Itu versi siapa? Versi ulama hadis atau versi An-Nasa'i? An-Nasa'i. Ya kalau versi ulama hadis gimana? Versi ulama hadis akan dijelaskan setelah Oleh ini. Ustaz Bilal. Gimana, Ibna? Nggak dijelaskan sama Pak Isya. Enggak loh. Kalau hadatsana itu gurunya langsung menyampaikan. Tapi kalau akhbarona, nah muridnya ya. Oh ya, muridnya menyampaikan tapi ada gurunya. Makanya di kelas jangan tidur. Aku nggak tidur, aku lupa. Gurunya langsung mengabarkan. Oke, habis itu Akhbarana. Gurunya langsung. Kalau hadatsani itu dalam hadatsani. Ini muridnya menyampaikan. Tapi ada ustaz Jannah, harus ada Jannah. habis itu keluarlah di fase baru. Nah, nama kitabnya Ulumul Hadis karya siapa nih? Abu Amru Utsman bin Abdurrahman Asy-Rozuri. Yang masyhur dikenal dengan Ibnu Shalah. Yang tadi kitabnya dipakai oleh Mahmud Tohan di awal tadi, Muqaddimah Ibnu Shalah. Oh, jadi itu urutan ke-8, lama banget ya. Ya. Oke, terus ada At-Takrib Wat-Taisir li ma'rifati sunani Basyirin. karya Nadir. Imam An-Nawawi. Terus ada Tadribur rawi fi Syarah Takrib. Ibnu Nawawi. Terus ada Nazm. Nadom Doruri fi ilmil athar. Terus terakhir Oke. Fasul Mughith fi syarh al-fiyatil hadith. Terus Buset, banyak banget. Nuqbatul fikari fi mustalah ahlil athar. terus terakhir Oh, 14 dulu. Terus? Terakhir? Qawaidut tauhid. Mandumatul Baikuniyah. Gimana sih Mandumatul Baikuniyah? Qawaidut tahdits. karya Emang itu matan ya? Jalaluddin Al-Qasimi. Jamaluddin. Ada menarik lagi nih. Apa? Ada yang menarik lagi Oh iya. tentang muqaddimah. Jadi dalam penulisan kitab tuh kayak dibagi dua fase. Fase pertama, fase ulama yang mencetuskan teori-teori. Oke. Dari Al-Kifayah, Muhaditsul Fasil sampai mana tadi? Sampai sebelum Riwayat. Nah, ini Mala yasmaul muhaddits jahluhu. Nah, dari pertama sampai nomor 7 itu masih ulama itu masih mencetuskan teori-teori itu loh. Nah, setelah datangnya ini
Muqaddimah Ibnu Salah. Nah, beliau mencakup apa ya? Menulis kitab yang kompleks. Yang intinya yang rinci, yang semua ilmu hadis ada di kitab Muqaddimah. Saking pentingnya ulama dari zaman beliau sampai sekarang kalau nulis kitab mustalah mesti nyantumin nama beliau. Nih, jadi gambarannya gini. Mustalah. Itu sampai bawah saling melengkapi berarti kedua belas. Ya, bisa bilang gitu. Benar. Mustalah. Oke. Ibnu Salah punya kitab namanya Ulumul Hadis. Nah, terus ulama setelahnya itu mengikuti. Nah, muncullah istilah yang pertama, ada apa ini? Nazm atau syair. Apa itu nazm? Aturan. Hah? Nidom ya. Nidom sama nggak sih? Ya, nazm itu ya kayak bait-bait lah. Oh, syair. Mangdu. Terus ada lagi namanya apa? Muktamar. Mukhtasar. Terus ada syarah. Terus ada Ya kamu enak megang bukunya, kita stuck. naket. Apa lagi nih? Ada Dinda. mu'arid. Ada satu lagi, bentar. Mengarit. Kamu tahu ngarit nggak? Cari rumput. Ngarit? Nggak. Luktoh apa sih? Naket. Jadi dari Ibnu Salah tadi, ulama setelahnya tuh nulis ini, jenis kitab. Oh, dibedakan. Kayak apa ya? Ya gitulah. Dirincikan. Ada yang intinya kalau buat kitab itu beliau ambil rujukannya dari ini. Yang pertama ada anukat. Dari sini aja. Naket. Ada nazm, tahu kan? Kayak syair, kayak bukunya dan sebagainya. Terus ada mukhtasar, ada syarah. Jadi contohnya syarah Penjelasan. Muqaddimah Ibnu Salah, karya siapa? Kemudian ada nakat, ada mu'arid. Mu'arid ini yang istilahnya menentang. Nah, Naket itu mengkritik artinya. iya. Oke, dari nazm syair. Tahu Imam Asyuti? Nggak kenal tapi belum kenalan. Tahu kan? Tahu. Dia nulis syair tentang kitabnya Ibnu Salah itu namanya Alfiyah. Iya, Alfiyah. Aku mau tanya dong. Kalau majas tuh termasuk syair nggak? Syair termasuk majas nggak? Kayaknya enggak deh. Nggak. Tanya anak BSA. Nah, Alfiyah, ada dua yang orang Alfiyah tentang Ibnu Salah. Ada Al-Iraqi sama As-Suyuti. Terus ada Mukhtasar. Itu beda, Bu. Hah? Itu Iroki. Al-Iraqi, panjang. Nah. Terus ada Mukhtasar. Mukhtasar itu disingkat. Itu beda syair, kan? Hah? Beda syair. Beda syair, ada dua. Namanya sama-sama Alfiyah. Alfiyah Al-Iraqi sama Alfiyah As-Suyuti. Terus ada Kalau yang itu siapa namanya? Iroki itu yang gimana? ya maksudnya? Syairnya. Ya syair. Kayak dia ada dua syair. Yang pertama Imam Asyuti buat syair ambil kaidah-kaidahnya dari kitab ini. Al-Iraqi buat syair tentang ilmu mustalah hadis ambil sumbernya dari kitab. Terus ada syarah, ada mukhtasar. Mukhtasar itu kalau nggak salah ada karya Ibnu Katsir namanya. Terus Nuzhatun Nadzar karya Ibnu Hajar, ada Irsyadut Tullab karya Imam An-Nawawi kalau nggak salah. Terus ada Nakat. Nakat tuh aku lupa kitabnya apa. Intinya ada An-Nakat ala Ibnu Salah. Nakat sama Mu'arti sama. Mengkritik lah istilahnya. Terus ada Jarh wa Ta'dil bukan termasuk kah? iya, jadi kitabnya tuh ngeritik pemahamannya Ibnu Salah. Oh.
terus ada anukat dan seterusnya. Ini tak buatin tabelnya. Oke, kita murojaah lagi dari awal. Murojaah cepet. Buset, udah Dari bab ini. Oh, Kitab yang pertama apa tadi? itu jarh wa ta'dil. Oh, bukan dari itu, dari ini. Muhaddis fasilun Oke, muhaddis fasil. Terus ulama selanjutnya. ma'rifatul ulumil hadis. Nah, ini kitab-kitab nomor 1 kan kitab pertama. Terus nomor 2 sampai nomor 7 itu ada hubungannya nggak sama nomor pertama? Ada Hubungannya apa? Karena melengkapi. melengkapi Oke, melengkapi. Terus nomor 8. Baru itu dibagi. ulumil hadis. Nah, karya Karya Ibnu Salah. Ibnu Salah. Nah, Ibnu Salah itu sama. Kalau ini kan tadi nomor 1 tuh inti kitabnya nomor 1. Nah, kemudian 2 sampai 7 itu melengkapi. Yang ini kalau ini beda. Nomor 8 ini inti kitabnya. Nomor 9 ke bawah ini kayak kalau ngerujuk ke kitab yang Nomor 8. nomor 7. Nomor 8. Paham kan? Ya. Oke lah. Oke. Tapi berarti bukunya Ibnu Salah itu enggak cuma buku kitab hadis kan? Apa? Ya khusus ilmu hadis. Enggak, tapi kan tadi jadi beberapa bab kan. Iya, mungkin perbedaannya dari segi penulisan bab segini. Oke, lanjut. Ada yang mau baca lagi? Oh, udah. Terakhir. Habis itu kita ganti bab. Tapi nanti kalau belajar minggu depan bisa dijelasin lagi nggak? Apa? Bisa dikerjakan maksudnya? Nanti tak buatin soal. Wah, Kalau sempet. Ada UASnya enggak? Ada dong. Ada kuis. kuis hadiah. Aku mau kalau dapat makanan. Aku mau kalau dapat tiket umroh gratis. Ya, kalau 100 tiket umroh gratis. Maksudnya. Mau lanjut apa udah? Udah. Kalau udah berarti nanti pertemuan besok biar enak. Nah, sekalian dipelajarin. Maksudnya gimana bacanya ya? Biar Aku terbiasa. mau tanya, bisa nggak sih kalau kita belajar untuk step lebih awal daripada yang lain gitu? Tentang Rijal, tentang apa gitu. Kamu belajar yang lain? Iya. Enggak sih, tapi ini belum selesai. Nah, ini tak tawarin lagi nih. Mau bahas mustalah secara cepat, singkat, atau panjang? Singkat. Singkat. Kalau singkat, nanti pakainya Al-Baikuniyah. Kalau apa? Kalau singkat, nanti pakainya matan Al-Baikuniyah. Madhumah Baikuniyah mana tadi? Al-Matsu Baikuni ya. Nah, kalau ini simple, cuma pengertian istilah ini artinya apa, istilah ini artinya apa. Oh, cuma istilah. Kalau mau cepat pakai ini. Ini syarah Baikuniyah. Judulnya Ta'liqat Al-Afatiyah ala Manzumah Al-Baikuniyah. Kalau mau agak nyantai, pakai ini. Panjang tapi pelan-pelan. Oke. Sebenarnya itu aku udah ada Ada peta konsepnya, ada gambarannya, tapi karena maju sehari ya, jadi belum tak siapin. Oh ya, nanti aja. Oke, berarti ini ya. Besok berarti sampai mana? Mau sampai mana? Ulang lagi. Hehe. Oke, ulang lagi. Oke. Wildan, kamu bikin ringkasan kan? Udah ada. Nah, udah. Besok kita belajar lebih serius. Ya jadi besok ulang dari awal, dari nol. Oke, dari nol tapi nambah materi ini ya. 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 Ta'rif al-awaliyah sama hadis mutawatir. Siap. Sama hadis ahad. Oke. Terus ada yang tanyain nggak selain mustalah? Jarh wa ta'dil atau ilmu rijal atau apa? Itu yang tadi aku tanyain. Apa? Ketika tabiut tabiin itu menjarah tabiin Heeh. itu dapat dari kilawah